Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berenergi. Perkenalkan, saya Ruby Abdullah, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Alhamdulillah, pada kali ini saya berkesempatan membawakan materi Kesultanan Ternate dan Tidore dengan tema peristiwa dalam kehidupan, judul Masa Kesultanan Ternate dan Tidore. Materi Kesultanan Ternate dan Tidore dengan indikator pencapaian menjelaskan masa kejayaan Ternate dan Tidore di Indonesia, menyebutkan tokoh-tokoh sejarah kerajaan Ternate Tidore di Indonesia, menyebutkan peninggalan sejarah Ternate Tidore di Indonesia. Pernahkah dirimu berkunjung ke suatu peninggalan sejarah? Atau pernahkah kalian melihat salah satu gambar yang saya sediakan di sini? Mungkin ada dua peninggalan yang sangat mendunia di negara kita, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Mungkin adik-adik semua sudah mengetahui dari namanya saja atau pernah berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Tapi pernah nggak teman-teman mengetahui asal-usul candi tersebut? Tahukah di Indonesia dulunya terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan, dan salah satunya kerajaan Ternate dan Tidore. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Sejarah Ternate dan Tidore. Kesultanan Ternate adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Ba'ab Mansur Malamo pada tahun 1257, Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Ternate dan Tidore membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur, dan Tengah, hingga bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Dari sini muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiraha atau Maluku 4 Raja, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin Sultan Zainal Abidin, Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaicilbuko. Pada masa kesultanan itu berkuasa masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Hitu, Haruku, Makian, dan Halmahera. Kerajaan Ternate dan Tidore yang terletak di sebelah Pulau Halmahera atau Maluku Utara adalah 2 kerajaan yang memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku. Kerajaan Ternate Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, sehingga daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah.
wilayah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Irian dikuasai oleh Kesultanan Tidore. Sedangkan sebagian besar wilayah Maluku, Gorontalo, dan Banggai di Sulawesi, dan sampai ke Flores dan Manado, dan Mindanao dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Bahabullah, sedangkan Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Oku. Tokoh-tokoh sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku Utara. Beberapa raja atau sultan yang pernah berkuasa pada masa Kerajaan Ternate dan Tidore kurang lebih sebanyak 50 lebih. Saya hanya akan membacakan nama-namanya. Yang pertama ada Ba'ab Masyur Malamo, yaitu pendiri dari Kerajaan Ternate. Kemudian ada Jamin Kodrat, ada Komala Abu Said, ada Bakuku atau Kalabata, ada Ngara Malamo atau Komala, kemudian ada Pasaranga Malamo, kemudian ada Cili Aya, Sidang Arif Malamo, kemudian ada Panji Malamo, ada Syah Alam, ada Tulu Malamo, ada Ki Mabiji atau Abu Hayat 1, kemudian ada Ngolo Macaya, kemudian ada Momolek, kemudian ada Gapi Malamo, ada Gapi Baguna, kemudian ada Komalapulu, kemudian ada marhum Gapi Baguna 2, kemudian ada Jainal Abidin, kemudian ada Sultan Bayanullah, kemudian ada Hidayatullah, kemudian ada Abu Hayat 2, kemudian ada Tabariji, ada Hairun Jamil, kemudian ada Babullah Datusyah, ada Said Barokah Syah, kemudian ada Mudafar Syah, ada Hamzah, ada Mandar Syah, kemudian ada Manila, kemudian ada Mandar Syah dengan masa kedua menjabat, kemudian ada Sibori, kemudian ada Said Fatahullah, kemudian ada Amir Iskandar Zulkarnain Sarifuddin, ada Ayam Syah, ada Syah Mardan, kemudian Jalaluddin, kemudian ada Harun Syah, kemudian Ahrau, dan Muhammad Yasin, Muhammad Ali, Muhammad Sarmoli, Muhammad Zain, Muhammad Arsyad, Hayan Har, kemudian Muhammad Ilham atau Kolana Ararimui, kemudian ada Haji Usman Zah, kemudian Iskandar Jabir Syah, kemudian Haji Mudafar Syah atau Mudafar Syah kedua. Selanjutnya, melemahnya Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate mulai melemah peninggalan Sultan Bahabullah. Sultan Bahabullah adalah pemimpin yang membawa Kesultanan Ternate ke puncak kejayaan dan sanggup mengusir Portugis pada tahun 1575. Awal mula Kesultanan Ternate dengan Belanda. Awal mula relasi Kesultanan Ternate dengan Belanda terjadi pada tahun 1603. Dinukil dari sejarah sosial Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate terpaksa meminta bantuan Belanda karena berulang kali menelan kekalahan dari Portugis yang pernah diusir oleh Sultan Bahabullah. Kala itu melihat kekuatan Ternate mulai melemah.
dan bergabung dengan Spanyol yang berkedudukan di Filipina untuk menguasai Maluku. Bahkan dikutip dari Islam dalam Arus Sejarah Indonesia, karya Jejet Burhanuddin, pemimpin Kesultanan Ternate saat itu, Sultan Said Sarokat Shah, ditangkap dan diasingkan ke Manila. Kesultanan Ternate terpaksa meminta dukungan dari VOC atau Belanda untuk melawan pasukan gabungan Portugis dan Spanyol, meskipun dengan kompensasi yang amat besar. Berkat bantuan Belanda, Portugis dan Spanyol dapat dipukul mundur. Tanggal 26 Juni 1607, Modapar Shah selaku Sultan Ternate yang baru mendatangani kontrak dengan VOC. Sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan untuk melawan Portugis dan Spanyol, dengan perjanjian itu VOC berhak memonopoli perdagangan di Ternate dan beberapa daerah di Maluku lainnya. Di tahun yang sama, VOC membangun benteng Orange di Ternate. Benteng ini merupakan benteng pertama Belanda di Nusantara. Perlawanan runtuhnya Ternate. Ditekannya perjanjian dengan VOC pada tahun 1607 membuat mulai munculnya perlawanan dari tokoh-tokoh bangsawan maupun pemimpin masyarakat Ternate yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Sultan. Pengaruh Belanda yang semakin kuat ditambah kepemimpinan Sultan yang terus saja melemah dari era ke era, membuat rakyat Ternate kian menderita. Sepanjang abad ke-17, setidaknya ada 4 perlawanan yang dikorbankan bangsawan dan rakyat Ternate. Masing-masing terjadi pada tahun 1635, 1645, 1646, dan 1950 yang sebelumnya saya jelaskan. Hingga akhirnya setelah sekian lama dipimpin oleh Sultan yang tunduk terhadap Belanda, muncul sosok pemimpin Kesultanan Ternate yang berani menentang penjajah, yakni Muhammad Nur Islam atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Sibori. Sultan Sibori melancarkan perlawanan terhadap Belanda dengan menjalin aliansi dengan Kesultanan Mindanao di bagian Filipina Selatan. Namun perjuangan ini gagal karena Belanda sudah menguasai banyak wilayah strategis milik Ternate sebagai akibat dari berbagai perjanjian yang disepakati sultan-sultan sebelumnya. Kemudian pada tanggal 7 Juli 1683, Sibori menyerah dan diasingkan ke Batavia dan terpaksa menandatangani perjanjian dengan VOC yang menandakan tamatnya kedaulatan Kesultanan Ternate. Dicatat M. Adnan Amal dalam buku Kepulauan Rempah-Rempah, beberapa poin itu isinya tidak lain adalah Gubernur VOC berhak duduk dalam Dewan Kerajaan Ternate. Semua eksekusi mati di Kerajaan Ternate harus dengan persetujuan VOC. Kemudian setiap pergantian Sultan Ternate harus dengan persetujuan VOC. Sejak saat itu, Kesultanan Ternate sepenuhnya dikendalikan oleh VOC. Bahkan sejak 1690, kekuasaan kerajaan Ternate dijalankan para bobato atau pejabat pelaksana peraturan yang ditunjuk oleh Belanda. Sekarang kita melihat peninggalan-peninggalan sejarah dari kerajaan Ternate dan Tidore. Di peninggalan kerajaan Ternate ada Istana Sultan Ternate, kemudian benteng-benteng kerajaan Ternate dan Masjid Ternate. Kemudian di kerajaan Tidore ada benteng-benteng peninggalan Portugis dan Keraton Tidore. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan
like, komen, dan subscribe channel ini dan channel Humanika Laborti untuk menambah berbagai pengetahuan sosial. Linknya ada di deskripsi, silahkan dicek ya. Dah, nun wal kolam turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.